Kulihat ibu pertiwi sedang bersusah hati. Di penghujung November 2025, hati kita pilu, Ibu Pertiwi berduka. Hidup seketika berubah, gemuruh suara tanah yang runtuh, deru arus air yang meluap, dan jeritan kata tolong menggema dari Aceh, Sumatera Utara, sampai Sumatera Barat. Bencana datang tanpa diduga. Sahabat komunitas Pernamuda pasti sudah menyaksikan ya di media bagaimana bencana alam menimpa saudara-saudara kita di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Hujan yang gak berhenti selama 8 hari mengakibatkan struktur tanah menjadi lemah dan akhirnya longsor. Air sungai yang meluap mengakibatkan banjir bandang yang menyapu bersih semua yang dilaluinya. Jalan yang biasanya dilalui berubah menjadi sungai lumpur berarus deras. Dan sungai berubah menjadi lautan kayu gelondongan. Air yang merupakan sumber kehidupan sekarang datang membawa ketakutan, kebingungan, dan ketidakpastian. Banjir ini tidak hanya membawa air, tapi begitu banyak kayu gelondongan. Ini pertanda yang jelas bahwa pohon yang di atas sudah tidak ada lagi, dan akar tanaman yang berfungsi untuk mengikat tanah dan air itu sudah hilang. Sehingga ketika hujan turun, air mengalir bersama dengan kayu gelondongan yang ditebangin itu dan berbagai macam material lainnya. Di balik bencana ada kisah-kisah yang memilukan hati. Banyak sekali orang yang bertahan hidup di atas atap rumah. Dan banyak juga nih yang tersangkut di pohon dan bertahan di sana. Ini semua bukan hanya 1 hari, berhari-hari. Ada yang 2 hari, ada yang 3 hari, 3 malam. Dan mereka tidak makan selama itu. Mereka hanya minum dari tetesan air hujan yang ditadahkan dengan kedua telapak tangannya. Dan ada yang makan daun mangga ketika dia menyelamatkan diri di atas pohon mangga. Aduh, pasti rasanya sedih sekali ya. Ketika mereka sedang menyelamatkan diri, banyak sekali menyaksikan orang-orang yang minta tolong. Dan mereka tidak berdaya apa-apa karena arus begitu derasnya. Apalagi kalau malam hari, tidak ada listrik, gelap gulita. Di bawah air mengalir dengan derasnya menderu-deru. Dan mereka, sekali saja mereka salah meminjakan kaki, bisa terpleset dan terhanyut. Ada kisah dramatis juga seorang pemuda usia 18 tahun, dia harus berdiri di atas tiang cor yang lebarnya hanya sepelukan dia aja. Dan itu bertahan sampai 7 jam. Di bawahnya air mengalir dengan deras. 7 jam, bayangkan aja harus berdiri. Dan itu kakinya sampai bengkak dan membiru. Tangannya sampai gemetar-gemetar. Alhamdulillah akhirnya dia selamat. Dan ada satu kisah yang sangat berat untuk diceritakan. Seorang ibu yang menyelamatkan anaknya. Kondisinya saat itu air sudah setinggi lehernya dan dia satu tangan sudah memegang pohon ceri, tangan yang lainnya memegang anak perempuannya. Dalam kondisi seperti itu, dia menyaksikan anak bungsunya laki-laki hanyut terbawa arus air yang deras. Anak laki-lakinya itu memanggil dia meminta tolong. Namun dia hanya bisa menangis karena apalah daya dia. Kalau dia melepaskan tangan ini, maka tangan ini akan melepaskan anak perempuannya. Ibu ini dihadapkan pada pilihan yang sangat sulit dan saya rasa semua orang tidak siap untuk menghadapinya. Ini sebagian dari banyak cerita tentang kisah manusia yang berusaha bertahan hidup di tengah dunianya yang sudah luluh lantak. Kehilangan orang-orang terkasih, kerabat, rumah, harta, dan benda. Di tengah kekacauan ini ada kelompok yang rentan yang tidak bisa menyelamatkan dirinya sendiri. Mereka hanya bisa berharap dari pertolongan orang lain. Mereka adalah lansia yang sudah lemah fisiknya dan geraknya sudah terbatas. Dan anak-anak yang kebingungan, tidak tahu apa yang sedang terjadi. Mereka hanya bisa menjerit dan menangis. Dan yang tak kalah susah adalah orang-orang yang sakit. Mereka butuh obat, tapi obat-obatan terbatas, bahkan tidak ada. Sehingga mereka harus menahan rasa sakit dan sekaligus berjuang untuk hidup. Bencana ini bukan hanya memakan korban manusia, tapi juga hewan. Ada bangkai gajah yang tertimbun dengan tumpukan kayu-kayu. Dan hewan-hewan ternak seperti sapi dan kambing itu mati bergelimpangan di jalan. Termasuk hewan-hewan peliharaan seperti kucing dan burung. Pasca banjir ditemukan banyak kucing yang ada di atas atap rumah. Mereka mencoba menyelamatkan diri, tapi tidak makan juga sama.
Banyak sekali kisah sedih akibat bencana ini. Jalan amblas, listrik mati berhari-hari, sinyal terputus, akhirnya komunikasi tidak ada, dan wilayah menjadi terisolir. Beberapa bapak dan ibu harus berjalan berpuluh-puluh kilometer melalui bukit yang terjal, hanya untuk mendapatkan bantuan beras, agar kampung mereka tidak kelaparan. Bahkan ada yang harus minum air banjir yang seperti air comberan itu keruhnya, lalu mereka endapkan untuk diminum, karena mereka tidak ada pilihan lain. Dan bahkan di pengungsian ada pembagian mie instan yang tidak dimasak. Jadi hanya dikasih bumbu, lalu dihancurkan dan dibagi mereka segenggam-segenggam. Miris sekali ya. Baju tinggal yang melekat di badan itu pun basah. Mereka kedinginan dan tidak ada makanan. Benar-benar ujian hidup. Dan di tengah kondisi seperti itu, saya salut dengan relawan, aktivis kemanusiaan, tim SAR, TNI, Polri, dan juga pastinya pemerintah ya, yang bahu-membahu siang dan malam, tidak mengenal cuaca dan mengukur jarak. Mereka berjuang untuk satu tujuan mulia, menyelamatkan nyawa. Dan juga tak ketinggalan para donatur, berbagai pihak yang mengumpulkan dana dan sumbangan yang akan diberikan kepada para korban. Bahkan korban juga membantu sesama korban. Dan ada satu video menunjukkan anak laki-laki yang sengaja datang ke rumahnya yang sudah penuh dengan air. Dia naik dan memberi makan kucing yang sedang menyelamatkan diri di atas atap rumah. Di sisi lain, JNE sempat membuka layanan gratis ongkir untuk masyarakat yang ingin mengirimkan bantuan bagi korban bencana alam. Setiap hari berton-ton bantuan dikirim. Semoga semua niat mulia ini dicatat sebagai amal kebaikan. Di atas tanah berlumpur yang sudah mulai mengeras ini dan juga air yang masih tergenang, banyak orang yang sedang diuji ini masih tetap bersujud, tetap beribadah dan berdoa kepada Tuhannya. Di balik semua duka, manusia tetap punya cara untuk bertahan, memohon kekuatan, saling menguatkan dan tidak saling meninggalkan. Dan bahkan penduduk Gaza di Palestina juga mengirimkan doa untuk korban-korban di Indonesia. Sekarang saya ingin mengajak sahabat semua untuk berdoa sejenak untuk yang sedang berjuang, yang kehilangan, dan untuk bumi yang meminta kita untuk memeliharanya dengan lebih baik. Mari kita tundukkan hati sejenak, berdoa sesuai keyakinan masing-masing. Ya Tuhan, kuatkanlah saudara-saudara kami yang sedang tertimpa bencana. Lapangkan hati mereka yang kehilangan, berikan ketabahan, kesabaran, dan mudahkanlah langkah mereka untuk bangkit, menemukan rezeki, serta kembali membangun hidup yang lebih baik dari sebelumnya. Lindungilah mereka yang lemah, anak-anak, para lansia, dan mereka yang sedang sakit. Berikanlah kesehatan bagi mereka. Berikanlah keselamatan, perlindungan, dan keberkahan kepada semua pihak yang menolong, yang mengulurkan tangan, yang memberi tenaga, waktu, doa, dan yang mengirimkan bantuan dengan tulus. Lembutkanlah hati kami semua agar saling peduli, saling menguatkan, dan tidak pernah menutup mata terhadap penderitaan sesama. Bimbinglah kami untuk bisa merawat bumi tempat kami hidup. Jadikanlah peristiwa ini sebagai pengingat agar kami menjaga alam, bukan merusaknya. Lindungilah kami agar bencana ini tidak terulang kembali. Ya Tuhan, perjalanan ini masih panjang. Kuatkan kami, sehatkan kami, dan mudahkanlah setiap langkah kami hingga keadaan kembali pulih. Amin. Terima kasih sahabat sudah meluangkan waktu untuk berdoa bersama. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Tuhan yang Maha Kuasa. Amin. Dan semoga juga kita bisa menjadi bagian dari kebaikan sekecil apapun itu. Sampai jumpa di konten berikutnya, tetap saling menguatkan dan salam sehat selalu.